Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Dapatlah kita hadir di kajian Al-Quran secara lafaziyah dan tafsiriyah kali ini, dan mari kita kirimkan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Dari surah yang kita bahas adalah surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Saya minta kepada teman-teman bisa memberi tafsir sesuai dengan pengalaman dan bacaannya, dan saya persilahkan siapa yang mulai pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penjelasan tadi Pak Ustaz mengenai tentang kebesaran Allah, apakah lewat Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada umat waktu itu, sehingga ada penjelasan nanti engkau mengetahui segala sesuatu yang akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sebelumnya itu apakah sudah dijelaskan dari Nabi Adam sampai ke nabi-nabi sebelumnya sampai ke Nabi akhir zaman, penjelasan tentang kebesaran Allah itu.
Dan itu saya tanyakan Pak, hanya ya singkat saja pertanyaannya kan untuk menafsirkan susah juga sebenarnya Pak. Innalhamdulillah nahmadu wa nusalli ala Rasulillah. Terkait dengan yang dibahas Pak Ustaz tadi mengenai juz Ammah surah An-Naba. Surah An-Naba ini populer juga dengan juz Amma yatasaalun. Yatasaalun. Ini kalau tidak salah dia juga termasuk ayat Makkiyah. Berkaitan dengan waktu itu kafir Quraisy mendengar berita bahwa akan ada hari kiamat, sehingga kalau tidak salah kafir Quraisy membantah itu, tidak mungkin. Ini selama ini kehidupan mereka itu tidak disangka-sangka bahwa ternyata ada hari kiamat, nanti akan berakhir kehidupan ini. Itu dia bantah. Turunlah ini ayat, kalau tidak salah Ustaz 40 ayat, 40 ayat. Iya. Jadi penjelasan di dalamnya ini adalah antara lain tentang, karena dibagi tiga Pak ya, dibagi tiga. Saya tidak ingat lagi berapa penjelasan. Tapi penjelasan ini berita yang sangat menggemparkan. Waktu dikatakan akan ada hari kiamat, kafir Quraisy dengan serentak, kalau istilah sekarang viral di mana-mana bahwa akan ada hari kiamat. Itu bikin heboh kafir Quraisy pada waktu itu karena mereka tidak menerima itu. Begitu. Itu sekedar tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyoroti saja itu mengenai pertanyaan tadi mengenai gunung sebagai pasak bumi. Kalau kita lihat sekarang realisasinya, kejadiannya, itu betapa besarnya itu gunung Krakatau meletus, tapi muncul lagi anaknya. Jadi berarti memang padat sekali, itu memang betul-betul bahwa gunung itu adalah pasak bumi, pasaknya bumi ke bawah. Bagaimana Gunung Semeru, Gunung Merapi meletus tidak pernah habis, padahal banyak sekali yang keluar. Jadi terbukti bahwa memang betul-betul itu jawabannya lah Al-Quran barangkali situ. Ya, di situ perlu kita renungkan bahwa memang apa yang dikatakan di dalam apa yang diwahyukan ini dalam Al-Quran terbukti. Baru kita sadari setelah kita banyak mengkaji Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sedikit pendapat, saya mau menyambung sedikit masalah gunung. Saya pernah membaca literaturnya dan berdasarkan kalau tidak salah Al-Quran, bahwa gunung itu yang ada, pasak memang ada dalam Al-Quran. Itu katanya memang justru 2:1 yang muncul, katakanlah 1, yang di dalam bumi itu 2. Jadi bukan berarti artinya kekuatan pasaknya itu berbanding 1:2, yang masuk di dalam itu lebih banyak begitu. Makanya tadi ada kaitannya, Krakatau sudah meletus, anaknya muncul lagi karena memang dalam sekali masuknya dan ada dalam ayat itu, hanya saya tidak tahu di mana. Yang kedua saya ingin sampaikan juga Pak, ayat ini kan An-Naba ini kan judulnya berita besar. Pada saat itu mungkin kaitannya dengan turunnya ayat ini, ada tadi di poin kedua tentang berita yang besar. Berita besar itu pada zaman itu ada 3 hal yang dipersoalkan orang-orang musyrikin. Karena waktu itu sebenarnya mereka itu dia mengakui adanya Tuhan. Bukan dia orang animisme atau apa. Hanya bedanya disebutkan orang musyrikin
Karena meyakini ada Tuhan, hanya 3 hal yang dia tidak mengakui dengan adanya pemikiran yang baru ini. Pertama, adanya Rasul. Dia pikir seperti Muhammad, macam mana orang ini kan penampilannya begini mau dibilang Rasul. Jadi mereka itu orang-orang musyrikin itu tidak yakin bahwa ini adalah Rasul dari Allah. Dia tidak yakin, itu orang-orang pada zaman itu. Kedua, adanya berita besar masalah Quran. Dia juga tidak yakini. Tapi dia yakin bahwa ada Tuhan. Kemudian hal juga yang hari kebangkitan. Dia pikir macam mana katanya mau ada hari kebangkitan lagi. Padahal kalau kita sudah mati, tulang-tulangnya sudah berantakan, siapa yang bisa kembalikan lagi? Nah, itu kan pemikiran orang-orang musyrikin pada waktu itu. Padahal dia tidak berpikir, para ulama mengatakan, jangankan tulang belulang yang bisa dibangkitkan oleh Allah, langit 7 lapis, bumi, matahari, peredarannya bisa diciptakan. Artinya yang begitu besar langit yang tidak ada tiangnya, tidak runtuh, apalagi kalau membangkitkan itu mayat-mayat yang sudah sekian lama. Nah, di situ dia tidak ini, karena dia tidak percaya ada hari kebangkitan. Dia tidak percaya, tapi dia percaya ada Tuhan. Dia percaya kebangkitan, dia tidak percaya pada waktu itu, pada zaman. Mungkin ada kaitannya turunnya ayat ini. Turunlah ayat ini tadi menceritakan bagaimana manusia diciptakan berpasang-pasangan, bagaimana ada benih, ada buah, ada dan sebagainya. Itu kan petunjuk semua. Jadi surah Naba ini adalah berita besar yang ketika itu tiba-tiba ada kabar bahwa ada nanti zaman kebangkitan, maka banyak orang musyrikin ini yang kaget ya, karena sudah, sehingga mereka ada yang bertentangan dan segala macam. Isinya dari ayat 1 sampai 16 ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa segala sesuatu yang ada ini ciptaan Allah dan sistemnya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, lalu apa bedanya dengan ciptaan manusia? Kalau manusia menciptakan sesuatu, dia ambil dari bahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi karena ini buatan manusia, dia katakan juga ciptaan ya. Kalau Allah menciptakannya dari bahan tidak ada, dia buatnya. Ya. Artinya dalam arti kata tidak ada ini Allah lebih tahu. Allah lebih mengetahui. Nah, itulah penggambaran dalam surah An-Naba ini agar supaya manusia lebih paham bahwa apapun yang Allah kehendaki itu bisa terjadi. Yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, itu. Saya kira begitu dari saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan membahas masalah surat An-Naba. Ini saya lihat di sini Pak, allazi hum fiha muhtalifun. Di sini ada yang dalam hal itu mereka berselisih. Ini yang berselisih, ini yang dimaksudkan di sini apanya anunya Pak, kan mungkin berselisih pendapat apa anunya. Ya mungkin karena ya sesudahnya Nabi kan ada khalifah apa ya Pak. Terus ini kan kalau kita ini mengamati semua ini surah An-Naba betul-betul sempurna sekali. Ada di dalamnya sudah dari diciptakan dari berpasang-pasangan, diciptakan misalnya hujan, ada untuk tanaman ada semua. Kalau surah An-Naba ini saya ya mungkin ya sudah lengkap sekali. Jadi kalau kita misalnya untuk tanam tanaman sudah ada hujan, ya mungkin manusia kita sudah bisa untuk apa yang kita bisa laksanakan. Dan sedangkan di sini apa yang ini Pak yang berselisih itu berselisih pendapat waktu itu atau yang mana itu yang dimaksud. Sesudah itu Nabi ada khalifah. Yang ini apanya yang pendapat yang bagaimana itu? Apakah mungkin masih ada lagi itu ya anunya? Mungkin masih ada yang kurang itu bagaimana itu? Kalau kita melihat ini anunya seperti surah An-Naba sudah ya dalam Al-Quran mungkin sempurna sekali ini. Mungkin sampai di ayat lain lagi. Ya, saya kira itu saja mungkin Pak Ustaz, saya bisa mungkin enggak bisa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sejak dulu itu memang ada perselisihan pendapat. Jadi banyak pendapat, lebih-lebih saat ini.
semakin banyak yang mengaku ahli. Dulu juga, tetapi biasanya pendapat itu ada kepentingan, ada vested interest. Mereka itu seperti disampaikan tadi Pak Musjid, bahwa mereka sudah senang menikmati kehidupan dan mereka buat Tuhan yang dibuat sendiri, bahkan ada yang dari roti dia buat. Jadi kalau dia lapar dia makan, itu Tuhannya. Artinya dia bisa atur-atur. Tuhannya itu dia bisa atur-atur sesuai kehendaknya. Datang Rasulullah membawa yang tidak bisa diatur-atur. Nah ini, jadi mereka berpendapat berselisih, banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan. Dan umumnya itu orang kaya yang punya budak. Begitu dia katakan sama manusia, mereka tidak mau terima itu. Ya, karena mereka jadi berkata kepentingan. Sampai saat ini di televisi, di media sosial kita lihat itu banyak yang berpendapat itu kebanyakan karena ada kepentingan. Sementara Rasulullah ini ikhlas. Ya, kita juga kita berpendapatlah berdasarkan Quran dan hadis, melepaskan kepentingan-kepentingan. Nah, itu. Dan itu kepentingan, mereka berselisih tentang itu. Rata-rata orang kaya, orang Quraisy musyrikin yang memiliki kepentingan orang kaya ya. Musyrikin artinya mempercayai kekuatan selain Allah. Mereka percayanya Tuhan. Tetapi Tuhannya dia bisa gambarkan, sementara ikhlas itu jelas. Tuhan tidak bisa digambarkan, tidak samanya. Kemudian mengenai pertanyaan dengan Mbak tadi itu, sejak Adam itu risalahnya sama, la ilaha illallah. Yang beda-beda itu Rasulullahnya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, sama. Dan itu banyak, itu ratusan nabi, hanya di Quran 25 yang disebut. Tapi banyak yang tidak disebut. Sebagian aku ceritakan kepada Muhammad, sebagian tidak. Dan kenapa banyak nabi dan rasul diutus sesuai zamannya? Sesuai zamannya, dan masing-masing kelompok-kelompok. Nabi Adam itu kan baru satu kelompok, kemudian berkembang. Jadi banyak nabi rasul di suatu lokasi. Di Indonesia juga mungkin, di Amerika Latin juga ada. Begitu datang khataman nabi, tinggal satu. Jadi Rasulullah diutus untuk seluruh umat. Kalau Musa hanya Bani Israel, utamanya menyelamatkan turunannya ya, Nabi Yakub. Ya. Nabi Isa juga begitu, dari Bani Israel kelompoknya saja. Tapi Nabi Muhammad itu khataman Nabi seluruh alam. Memang dipersiapkan untuk zaman akhir, dari zaman untuk era teknologi. Dan sejak dulu itu sebenarnya ayat itu diyakini oleh mereka, meskipun tidak usah dijelaskan. Seperti tadi itu, gunung-gunung diyakini sebagai pasak, tapi mereka belum analisa karena ilmunya baru sampai di situ, ya. Jadi Quran tidak pernah berubah, tingkat pemahaman berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan zamannya. Nah, Rasulullah itu menjelaskan yang penting. Banyak ayat-ayat, pembuka ayat Yasin, Hamim, mereka yakini saja, karena memang benar. Di belakangan baru ketahuan bahwa itu banyak rahasia di situ. Jadi sesuai zamannya. Jadi itulah bahwa Nabi itu sempurna membawakan risalahnya sesuai zamannya. Dan kita ini alhamdulillah hidup di akhir zaman berpegang pada Quran. Biarpun kita tidak membaca Taurat, Injil, Zabur, sudah ada di sini semua. Ya, karena ini adalah kitab akhir zaman. Dan kita membaca Quran luar biasa pahalanya. Sudah waktu juga. Terima kasih banyak sepertinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita amalkan. Akhirul kalam. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.